Dan alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya. Dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo. Dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil memohon juga membuat catatan ya. Catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya dokumen itu seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat, yang juga sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout 500 lebih. Berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM, yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah untuk KPU Pusat tadi menurut kami relatif siap, ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak. Di mana penyimpanannya masih agak kacau, jadi mereka janji akan mencari di mana, apakah di bunker di mana, itu yang menarik. Nah untuk KPU Jakarta juga kooperatif, dia menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU Pusat menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi ini, koordinasi antara KPU di daerah. Nah itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learn ya. Mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah untuk KPU Solo ini 11-12 dengan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh majelis hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah pertanyaannya, kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu, karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan, tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan ini. Nah yang terakhir, Polda Metro Jaya, ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi.
Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas Mabes Polri, tapi baru CCK disampaikan ke Polda Metro Jaya 14 November. Jadi lebih dari sebulan Polda Metro Jaya tidak pernah tahu bahwa kami meminta dokumen-dokumen itu. Dan itu menunjukkan juga sekali lagi koordinasi buruk antar PPID di kepolisian. Dan sayang sekali tadi walaupun kooperatif dari kepolisian sering kali menyampaikan hampir semua pertanyaan kami itu dokumen dikecualikan. Ya itu yang tapi yang paling menarik yang perlu dicatat adalah yang kita tanyakan tadi oleh kuasa kami, bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu ada di mana? Karena di pengantar disebutkan ijazah Jokowi ada di kami segel karena untuk bukti penyidikan. Tetapi kita tahu bersama seminggu atau 2 minggu lalu ijazah itu ditunjukkan Jokowi kepada relawan Projo. Nah, ada ketidakkonsistenan pernyataan dari kepolisian tadi. Apakah betul disegel dan di tangan Polda Metro atau ada di tangan Jokowi? Nah, ini sangat fatal saya kira. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan? Pak, ada pertanyaan satu nih Pak. Ini kan kalau kita lihat kasus ijazah palsu Jokowi ini ya Pak ya, itu kan udah memakan waktu hampir bertahun-tahun. Apakah ini ada indikasi bahwa sebenarnya ijazah Jokowi itu sebenarnya ada permainan sindikat ijazah palsu di kasus Jokowi ini? Wah ini Tunggu nanti jawabannya. Ini terlalu sumir ya. Artinya ini sedikit bernuansa teori konspirasi. Saya kira tidak sekarang jawabnya. Nanti akan terungkap itu. Beliau mau jawab. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kita punya Komisi Informasi Publik. Benar-benar ini seperti embun di padang gersang. Kita punya harapan bahwa penegakan hukum nanti akan lebih baik. Kami jadikan ini sebagai model untuk penyelesaian kasus yang mirip, baik ijazah palsu yang lain maupun mungkin sertifikat palsu, karena kita menghadapi sekarang adalah Menteri ATR-nya saja sepertinya udah menyerah kan ya. Nggak akan selesai sampai kiamat. Menurut saya tidak ya. Selama bahwa akses informasi publik itu bisa dibuka dengan adil pada masyarakat dan pengelola informasi tersebut yang membuat informasi itu punya komitmen, punya integritas pada demokrasi, karena demokrasi itu kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, dan itu adalah dari informasi. Dan informasi itu bisa berupa banyak bentuknya, bisa dari yang disampaikan langsung, termasuk bentuknya dokumen. Jadi kalau apa yang dilakukan oleh KPU Surakarta itu memang melanggar. Banyak, hukum itu banyak, ada yang esensial, ada yang lex spesialis ya Bang ya, saya kan bukan ahli hukum. Nah, mereka salah menerjemahkan prinsip hukum itu adalah kenapa bahwa informasi itu harus dikelola dan mana yang dimusnahkan. Mereka lupa bahwa dokumen yang mereka musnahkan itu adalah dokumen penting negara yang akan memberi sejarah nanti. Itu nggak boleh sembarang, itu ada. Jadi kalau mereka cermat membaca SOP, membaca undang-undang, bahwa itu ada peraturan yang dokumen itu dimusnahkan, tapi itu tidak berlaku untuk dokumen-dokumen penting yang membaca yang mengandung nilai sejarah dan mungkin akan masih bisa punya potensi sengketa. Itu dari saya. Saya terima kasih kembali lagi kepada Komisioner Informasi Publik yang tadi sangat bagus memimpin perjalanan dan sangat adil dan terbuka pada semua. Saya tambah satu hal, jadi nanti kalau ada pengadilan menyangkut ijazah, maka yang sah adalah pengadilan di KIP ini. Ya. Pengadilan yang lain pasti nggak sah. Betul nggak Pak pengacara? Ya. Baik. Jadi tadi seperti dikatakan Ibu Leoni tadi, suasana persidangan sangat bagus dan nampak jelas Komisi Informasi Pusat tidak tersandera dalam kasus keinginan masyarakat untuk membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Yang kedua, ada pola yang kita lihat seakan-akan
UGM terutama berlindung proses penegakan hukum yang akan menutup jalan bagi masyarakat, terutama bagi para pemohon ini untuk mendapatkan informasi publik terkait dengan ijazah Jokowi yang diduga saat ini sebagai ijazah yang palsu. Jadi dengan membangun argumentasi bahwa semua dokumen sudah di tangan Polda Metro Jaya, itu berarti pertahanannya sudah double. Pertama, mereka menyatakan itu informasi publik yang dikecualikan. Yang kedua, ketika masuk dalam ranah hukum, terutama penyidikan tindak pidana, maka ini menjadi kewenangan Polda untuk menyatakan tidak membuka kepada siapapun. Dikhawatirkan akan mempengaruhi, menghambat jalannya proses hukum. Jadi ini yang kita sesalkan. Harusnya pihak kepolisian atau pihak UGM, walaupun dokumen itu semua dinyatakan disita, tetapi tadi sudah ditegur oleh majelis komisioner bahwa UGM kan pasti punya arsip. Tidak semua dia serahkan, karena ini kan dokumen sifatnya administrasi. Jadi arsip itu harus ada. Tetapi ini mereka sepertinya ada permainan, ada konspirasi besar. Bahkan di dalam kaitannya dengan pemusnahan dokumen, berdasarkan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023, ini dokumen ini belum jatuh tempo untuk dimusnahkan. Tetapi KPU Solo sudah memusnahkan, sehingga kita kita mempunyai analisa, jangan-jangan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini dikeluarkan untuk pemusnahan dokumen itu demi melindungi Jokowi. Ini yang kita akan bongkar karena ini ada aspek pidana. Pemusnahan dokumen sebelum jatuh tempo itu kejahatan yang menurut Undang-Undang Kearsipan ancaman pidananya 10 tahun. Saya kira itu saja, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Oke, saya dulu ya. Ya. Baik. Jadi saya sedikit tambahkan. Alhamdulillah saya hadir di sini bukan semata-mata atas nama saya pribadi, tetapi juga atas nama bersama. Karena Dr. Leoni, Pak Lukas, kemudian ada Mas Ahyar, kemudian ya dalam satu kelompok namanya Bon Jovi ya, gitu, bongkar ijazah Jokowi. Itu adalah kita semua, wakil dari masyarakat. Nah, jadi kita merupakan bagian dari masyarakat. Saya tadi mencermati dan mengamati ya, karena mungkin saya nanti akan juga diminta ya untuk kehadirannya. Tetapi satu ya, nampak jelas betul bahwa dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu ya. Nah, kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Karena informasi yang ranking 2 nasional katanya. Nah, ya silakan dinilai sendiri. Karena informasinya semuanya dikecualikan. Kemudian juga KPUD Solo ya, Surakarta ya, yang jelas sama sekali tidak memahami esensi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut merancangnya. Tapi tadi memang betul kalau misalnya KPU pusat sudah mengikuti ya, karena mungkin sudah sering kali juga kita kan berulang kali ya, selain kelompok Bon Jovi juga kita membersamai Pak Dr. Punatua dan kawan-kawan dan juga kita semuanya bergerak. Artinya gini, ini adalah kemenangan masyarakat. Ini adalah gerakan masyarakat dan perlu kemudian mendapatkan support dari seluruh masyarakat. Dan yang paling fatal tadi soal ijazah yang kemudian atau dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya, nah itu tokohnya namanya sulfat. Ya, masukkan ke asam sulfat. Ya. Bisa ya? Nah, ini rusak kalau masukkan asam sulfat. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Nah, masukkan gantengan ya. Ya pokoknya L-sulfat yang jelas. Nah, dok. Ya. Kemudian Pak Jamada Gersang, kemudian apa namanya? Ya Pak Peter dan semuanya. Semuanya Pak Zam dan semuanya ya. Pokoknya saya hadir untuk membersamai karena kita adalah satu adalah kita. Terima kasih. Pembanding